Berlatar belakang pada tahun 517 Masehi, terdapat seorang penyihir abadi yang bernama Nimue, di mana si penyihir yang memiliki gelar Ratu Darah tersebut menyebarkan wabah berbahayanya ke seluruh dataran Inggris dan sekaligus mengancam akan menghapuskan manusia dari seluruh daratan di dunia. Raja Arthur yang kemudian datang ke Pendle Hill didampingi penyihir terkuatnya untuk bernegosiasi dengan cara diplomasinya, terlihat berhasil menjebak si penyihir yang dihianati oleh salah satu rekannya dan membuat Raja Arthur berhasil menyerang dan kemudian mengalahkan si penyihir dengan cukup mudah. Raja Arthur yang terlihat membagi tubuh si penyihir menjadi beberapa bagian dan menyegel peti yang dipakai dengan sebuah mantra suci yang terlihat dibacakan oleh penyihir terkuatnya. Para pengawal yang diutus olehnya dan ditugaskan untuk membawa peti tersebut ke berbagai penjuru negeri di mana tidak ada satupun makhluk, bahkan iblis, yang dapat menemukan peti tersebut. From a man of God may break this holy seal. Sealed with a holy prayer. Would ever find her. Not even. Di masa sekarang, Hellboy yang nampak diberi tugas oleh sang ayah untuk membawa rekannya pulang, kemudian nampak mendatangi sebuah gedung olahraga di mana agen Ruiz yang menghilang di sana terlihat sedang bergulat dengan Rey Mysterio yang kemudian menantang Hellboy untuk bertarung melawannya di dalam arena. Hellboy yang kemudian terlihat naik ke atas ring, di mana dia mencoba main Smackdown dan melawan Ruiz yang nampak sudah digigit oleh Dracula. Hellboy yang terlihat sedikit baku hantam dan nampak kerepotan saat si Dracula mengeluarkan semua cakar yang ada di tangannya. What they do to you? Hellboy yang kemudian membuka topeng si Dracula dan melemparnya ke sudut ring, di mana si Dracula kemudian kembali ke bentuk manusianya, sedikit mendapat pesan dari si Dracula kalau Hellboy adalah orang dengan penuh amarah yang diramalkan akan menuntun manusia kepada akhir dari dunia. I know you. Unknown Rama. I know which side you'll choose at the end. Your heart beats with rage. Final está llegando. Hellboy yang terlihat sedang abok di tempat maksiat sekitar kemudian nampak dijemput oleh beberapa orang yang berkata kepadanya kalau ayahnya ingin dia pulang untuk ditugaskan ke sebuah misi yang hanya Hellboy sajalah yang bisa untuk melakukannya. Hellboy yang kemudian OTW menuju Colorado, yakni markas pusat bagi perkumpulan para paranormal. Hellboy yang kemudian menceritakan pesan aneh kepada ayahnya yang Rui sampaikan menjelang sakaratul maut. The end is coming, the end of one. Sang ayah yang kemudian tidak terlalu menanggapi dan mengalihkan pembicaraan dengan sebuah kelompok yang ingin Hellboy untuk ikut serta di dalamnya, kemudian menjelaskan misi dari kelompok tersebut, yaitu untuk membasmi makhluk jahat, di mana para raksasa merupakan target yang sudah cukup menelan banyak korban jiwa. And they've requested your assistance with a giant problem. Giants? Seekor babi yang terdengar sedang curhat kepada seorang penyihir, kemudian diberikan sebuah misi untuk mencari semua jasad Nimue dan menyatukannya jikalau si babi ingin menjadi kuat dan membalaskan dendam kepada Hellboy yang sudah sangat lama dipendam olehnya. Hellboy yang terlihat sampai di Inggris dan bertemu dengan Osiris Club yang meminta untuk bergabung dalam misi pemburuan para raksasa. Osiris Club yang kemudian bercerita kepada Hellboy kalau dahulu kala sang ayah merupakan member dari mereka saat mereka masih muda dan masih sibuk dalam memburu para raksasa. Your father and I go back a long way. Yeah, I heard. The secret history of Great Britain. Giants once dominated the British Isles. And when they do, we organize a hunt. Hellboy yang merasa heran karena orang-orang yang ada di sana tidak bertambah tua dari foto yang sedang dilihatnya. Kemudian dijelaskan oleh si Umi kalau resep awet muda yang mereka punya diakibatkan oleh pemanggilan roh
yang dilakukan sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama. Roh yang kemudian berhasil mereka panggil dari alam baka kemudian mengatakan kepada mereka kalau sesuatu yang berbahaya akan turun ke dunia dan tugas mereka adalah untuk membunuh sesuatu tersebut dengan balasan penuaan yang sangat lama sampai si Umi dan teman-temannya berhasil menghancurkan sesuatu yang roh halus telah informasikan kepada mereka. The spirit I made contact with that night was exceptionally powerful, something that would end mankind. We aged at a snail's pace in order to fulfill that mission, and that we have been chosen to seek it out and destroy it. Hellboy yang kemudian terlihat terkejut karena sesuatu yang dibicarakan oleh si Umi ternyata adalah dirinya. Kemudian diperlihatkan kisah masa lalu oleh si Umi di mana Nazi yang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua mencoba melakukan ritual goib dengan bertujuan membalikan keadaan di mana Jerman bisa kembali menang dan kembali untuk menguasai dunia. Hasil dari ritual goib yang dianggap tidak sesuai keinginan dan sang lobster yakni pemburu Nazi yang tiba-tiba ada di sana dan datang menyerang. Lobster yang membuat sisa tentara Nazi yang ada di sana terlihat ketar-ketir dan tak bisa berbuat apa-apa sehingga tentara Nazi yang tersisa bisa ditaklukkan dengan cukup mudah. Leading the Allies on a daring raid. What's this? On all of you. Hellboy yang kemudian muncul di tempat ritual goib yang si pastor botak lakukan kemudian terlihat didatangi oleh sang ayah yang kemudian memilih untuk merawatnya daripada harus membunuh orok berem yang sudah pasti tidak mempunyai dosa apa-apa. Hellboy yang kemudian disuruh istirahat dan mempersiapkan diri ketika waktu subuh sudah mulai terlihat. Hellboy yang kemudian memandangi foto sang ayah sambil mengucapkan terima kasih karena berkat usaha sang ayah Hellboy bisa hidup dan dengan susah payah sang ayah sudah merawatnya. Great. Thanks, Dad. Di tempat lain, terlihat sebuah biara yang sedang melakukan ritual tak berbicara tampak diserang oleh si babi jadi-jadian yang terlihat bertanya kepada mereka tentang bagian dari tubuh Nimue yang pastinya disimpan di sana. Sang biarawan yang kemudian menunjukkan lokasi dari peti yang menyegel Nimue 1500 tahun lamanya terlihat dipaksa untuk mengucapkan mantra sucinya dan kemudian menolak sehingga membuat si babi berbuat durjana dengan mengambil lidah si biarawan dan membacakan mantra sucinya melalui lidah yang terlihat digunakan oleh dirinya. Peti suci yang terlihat terbuka diiringi oleh si babi yang nampak dengan santuy mengucapkan mantra yang menyegelnya dan membuat Nimue kemudian terlihat bentak sekaligus terbangun dari tidur panjangnya. Welcome back, Your Majesty. Hellboy yang diajak mereview senjata yang digunakan oleh Osiris Club dalam memburu para raksasa kemudian terlihat menolak senjata yang mereka gunakan dengan menunjukkan pistol segede bagong yang selalu menjadi senjata andalannya. Hellboy yang terlihat OTW menuju selatan di mana jejak para raksasa sedang menuju ke arah di sana. Hellboy yang kemudian terlihat ditikam oleh para Osiris Club di sebuah jembatan di mana cerita untuk berburu raksasa hanyalah siasat licik yang mereka gunakan agar mereka bisa menghabisinya. My thoughts exactly. Hellboy yang terlihat kewalahan saat para Osiris Club mengeroyok dengan personil yang cukup banyak. Hellboy yang terpetang-panting dan berhasil ditaklukkan dengan menggunakan tombak listrik mereka, di mana si pemimpin berkata kalau sebenarnya dia ragu dengan ramalan si Umi dan temannya yaitu ayah Hellboy karena dia sangat mempercayai Hellboy dengan potensi yang juga dimilikinya. Si pemimpin yang sebenarnya menyayangkan kalau mereka harus membunuh Hellboy yang sudah berbuat baik kepada para manusia. Saat si pemimpin kemudian menghunuskan pedang di pinggangnya, lalu tiba-tiba Nimue yang nampak sudah mendapatkan beberapa bagian dari tubuhnya
terlihat sedang lalajotipi dan didatangi oleh si babi yang nampak membawa sebuah peti berisi kaki Nimue yang baru saja dia dapatkan dari hasil pencarian panjangnya. Nimue yang kemudian bertanya tentang sisa dari tubuhnya. Terlihat diyakinkan oleh si babi kalau dia akan mendapatkan bagian tersebut dan segera membangkitkan Nimue ke dalam masa primanya. Nimue yang terdengar berjanji akan membangkitkan kekuatan si babi untuk balas dendam kepada bocah neraka. Kemudian mengatakan kalau dia akan membuat bumi kembali ke masa jayanya di mana dunia akan disucikan dengan darah manusia. Don't worry, you'll get what's due. Yeah. And you'll restore me as you promised. We will baptize this world in blood. And together, Hellboy yang terlihat selamat dari Osiris Club kemudian nampak mencabut tombak dan bersandar di pepohonan. Hellboy yang sedikit ngutruk alias menggerutu saat dia melihat para raksasa sedang duduk dan menyantap para manusia, yang mana kemudian dia diserang oleh raksasa dan berhasil melawan dengan sebuah kayu yang dia lemparkan tepat ke arah babatok dan mata si raksasa. Para raksasa yang tidak terlalu pintar dalam bekerja sama membuat Hellboy sedikit diuntungkan dan terlihat berhasil membalikan keadaan para raksasa yang kalah satu persatu dengan cara yang cukup kejam. Dan saat Hellboy beristirahat, dia pun terlihat dibawa oleh sekelompok manusia yang aing teu nyaho Hellboy akan dibawa teuing atuh ka mana. there he is. Hellboy yang terlihat terbangun di sebuah rumah di mana luka yang diterima olehnya nampak sudah diobati seseorang. Orang tersebut yang ternyata Alice, teman lama yang dahulu pernah Hellboy selamatkan, yang mana Alice menyelamatkan Hellboy karena mendapat pesan dari para arwah untuk segera membunuh Hellboy ketika Alice mendapat kesempatan karena Hellboy dianggap akan membawa kiamat kepada dunia. Pesan yang terdengar sama dengan si Umi saat pertama kali mereka bertemu, yang mana Alice kemudian tak jadi menembak Hellboy dengan shotgun yang sudah dia siapkan tepat di depan siki kacang atomnya. Alice yang terlihat menyuruh Hellboy untuk berlindung ke bawah meja guna mendapat perlindungan dari orang-orang yang akan datang menerobos rumah di sana. Jesus Christ! Sang ayah yang ternyata datang ke rumah Alice dengan membawa beberapa anak buahnya terlihat sedikit dimarahi oleh Hellboy tentang misi yang diberikan kepadanya, yang mana sang ayah pun tidak tahu siasat dari Osiris Club yang berniat membasmi Hellboy dengan cara licik, yaitu meminta untuk bekerja sama dengannya. Hellboy yang kemudian dikenalkan dengan seorang mayor bernama Ben Daimyo, yang mana Hellboy harus berkolaborasi dan ikut kembali ke Osiris Club, markas orang-orang yang baru saja ingin membunuhnya. Hellboy yang merasa senang karena misi kali ini bisa dia pakai untuk balas dendam, dan Ben Daimyo pun berkata kalau Hellboy hanyalah anak buahnya dan dia tak boleh membuat onar dalam misi yang diketuai oleh dirinya. Payback. This isn't about revenge. Hero can put you back in your cage. My sawdust. Can't wait till you smell demon shit, pal. Alice yang kemudian memberi tagihan $1 juta karena pasukan Daimyo sudah merusak jendela rumahnya, terlihat akan ikut bersama mereka dan diizinkan oleh si profesor karena Alice dianggap sebagai perantara roh yang hebat dan mereka membutuhkan semua keterampilan yang ada dalam mempermudah misi yang akan mereka lakukan. Alice yang kemudian diperlihatkan sebuah senjata segede bagong dan nampak mendapat sinyal gaib kalau orang-orang di sana begitu sangat kesakitan. Semua jasad yang terlihat tercubak-cabik dan Alice yang menuntun semua pasukan sampai ke tempat si Umi yang telah meninggal dan kemudian memanggil arwah si Umi untuk berkomunikasi tentang apa yang sudah terjadi di markas mereka. Can you hear me? Si Umi yang kemudian memberitahu kalau Nimue sudah bangkit dan akan kembali menebarkan wabahnya, kemudian terdengar memberikan penjelasan kepada Hellboy kalau sang ratu tidak boleh bertemu dengan sang raja, dan itulah alasan kenapa Osiris Club kemudian terlihat berusaha
untuk melenyapkannya. Hellboy yang kemudian mendengar sebuah suara di mana si babi terlihat masih di sana dan mendapat bagian dari tubuh yang tersisa. Si babi yang terlihat dihajar oleh Hellboy yang kemudian memanggil nama Nimue dengan berkata kalau si babi belum mampu melawan Hellboy di levelnya yang sekarang. Is that hard? Big, help me! I'm not ready yet! But Queen! I've seen a creature quite like you. Nimue yang kemudian terlihat merayu Hellboy dengan berkata kalau mereka berdua tidaklah harus menjadi musuh dan lebih baik menjadi CS monster saja. Terlihat sedikit membuat Hellboy ragu yang kemudian mengeluarkan senjata untuk menembaknya. Yang mana Nimue kemudian pergi dari sana dan tembakan tersebut hampir saja mengenai Daimyo yang terlihat datang ke arah dirinya. Daimyo yang terlihat menyuntikkan sebuah serum ke tubuhnya dibarengi dengan Hellboy yang terlihat kehilangan si babi dari pengawasannya. Daimyo yang bertanya pada Hellboy siapa sebenarnya babi tersebut dan dijawab oleh si Hellboy kalau babi tersebut bernama Gruagach yang mempunyai sejarah dengan Alice di masa lalu. You know what's going on here, so I strongly suggest you start talking. Who's the Gruagach? Never forget a face like that. Hellboy yang kemudian mengingatkan masa lalu Alice di mana dia diculik oleh para peri dan si babi yang merubah dirinya menjadi Alice yang masih bayi membuat kita mengetahui dari mana asal dendam kusumat si babi yang ingin balas dendam kepada Hellboy, yang mana Hellboy lah yang sudah menggagalkan rencana si babi dengan memberikan sebuah sepatu kuda karena si babi takut kepada besi dan kemudian kembali ke dalam wujud aslinya. Hellboy yang kemudian terdengar mengancam si babi dan berkata akan membuat si babi menyesal kalau dia tidak mengembalikan Alice yang masih bayi pada keluarganya. Si babi yang pastinya takut dan kabur dari sana, yang mana para peri kemudian mengembalikan Alice yang masih bayi kepada keluarga tepat di malam harinya. You better bring these people back there, baby! Friends are gonna be sorry! This better be a clean diaper or I'm coming after you. Nimue yang nampak sedang berada di sebuah altar persembahan di mana dia terlihat berjuang untuk dibangkitkan. Kemudian nampak membicarakan Hellboy yang dianggap sebagai kunci untuk menghapus manusia dan membawa para penyihir beserta bangsa monster ke dalam masa jayanya. Dan Hellboy yang terlihat sampai di sebuah restoran di mana tempat tersebut merupakan markas pusat dari para pemburu makhluk supranatural. Si Nini yang terlihat membodor dengan meminta Hellboy tanda pengenal. Yang mana Hellboy kemudian bertemu dengan sang ayah dan menceritakan semua yang baru saja dialaminya. Sang ayah yang nampak biasa saja dan malah menyuruh Hellboy untuk membaca buku di depannya agar mereka menemukan cara untuk menemukan Nimue sekaligus cara untuk bisa mengalahkannya. All your friends are dead. Perhaps you two would like to grab a book, do some research, maybe. No wonder Daimyo took off. Daimyo yang terlihat menuju ke sebuah toko memat gun shop terlihat mengambil senjata yang sudah lama dipesan olehnya, yang mana senjata tersebut adalah sebuah pistol berisi peluru suci yang bertujuan untuk membunuh Hellboy apabila Hellboy berubah menjadi iblis dan kemudian mulai kehilangan kesadarannya. Si penjual yang memberitahu kepada Daimyo kalau dia harus menembak antara kepala atau jantung bila ingin peluru tersebut berfungsi kepada si Hellboy. Daimyo yang berkata kalau dia memilih jantung sebagai target sasarannya karena menurut Daimyo otak Hellboy terlalu kecil untuk ditembak alias tak punya otak kalau kata orang Sunda mah. Make sure it's a kill shot. Either the heart or the brain. Can't see letting him live. It is. Hellboy's brain is too small a target. Hellboy yang terlihat mempertanyakan maksud pemburuan Nimue yang dilakukan oleh sang ayah dan juga kelompoknya. Kemudian bertanya tentang langkah selanjutnya saat mereka berhasil menemukan Nimue sekaligus mengalahkannya, yang mana Hellboy kemudian bersikap demokratis dengan mengatakan kalau pemburuan para makhluk supranatural
tidak harus diakhiri dengan cara yang kasar alias pemusnahan. Hellboy yang kemudian terdengar membantah sang ayah kalau semua hal yang dilakukan oleh mereka tidaklah akan terjadi apabila para manusia tidak tertarik untuk memberantas makhluk supranatural yang memiliki kehidupan sendiri di alamnya. Sang ayah yang kemudian berkata kalau Hellboy telah dipengaruhi oleh Nimue dan membuat Hellboy menjadi sangat marah karena sang ayah diutus untuk membunuhnya, tapi bisa menerimanya namun tidak bisa menerima kaum yang tidaklah berbeda dengan dirinya. She got to you. Nimue. Stupid. Oh. You were sent to kill me. You take me in. Why? Hellboy yang berniat pergi dari sana dan malah ditarik ke dimensi lain oleh seorang penyihir yang disebut dengan nama Baba Yaga. Kemudian masuk ke sebuah bangunan yang mana bangunan tersebut terlihat memiliki sepasang kaki ayam yang nampak bisa bergerak, dan si Hellboy kemudian memanggil si penyihir dan didatangi oleh si penyihir dengan sedikit gerakan kalisteniknya. Si penyihir yang terdengar memarahi Hellboy karena sudah menghilangkan salah satu dari matanya sekaligus memenjarakan si penyihir di dimensi yang tidak disukai olehnya. Hellboy yang kemudian disuruh duduk untuk mendapat jamuan sup dengan sebuah tulang di dalamnya, dan saat Hellboy akan pergi dari sana, Hellboy pun dihentikan oleh si penyihir dengan berkata kalau dia bisa menemukan Nimue yang sedang dicari oleh para manusia. You know where Nimue is, don't you? Si penyihir yang membuat syarat kepada Hellboy untuk memberikan sebelah matanya kalau dia ingin menemukan Nimue yang sudah bangkit dan akan mendapatkan kekuatan penuhnya, di mana si penyihir mulai membuat segel janji sucinya dengan sebuah ciuman yang akan berdampak menyakitkan apabila Hellboy berdusta dan tidak memberikan sebelah matanya. Si penyihir yang berkata kalau Hellboy harus pergi ke Pendle Hill apabila ingin menemukan Nimue dan menghentikan Nimue untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Nimue yang harus mendapatkan darahnya kembali apabila dia ingin menyebarkan wabah di dunia, dan darah tersebut berada di Pendle Hill, tempat Raja Arthur dahulu mengalahkannya. Go to Pendle Hill. Reclaim her blood in order to restore her power. Si penyihir yang kemudian berkata kepada Hellboy kalau dia hanya memiliki batas waktu sampai tengah malam, kemudian kembali bertanya kepada Hellboy tentang mata sebelah mana yang akan dia berikan atas informasi goib yang sudah si penyihir kabarkan barusan. Hellboy yang kemudian menolak dan berkata kalau si penyihir akan memiliki mata Hellboy setelah dia selesai dalam menggunakan matanya. Si penyihir yang murka dan menyerang Hellboy dengan menggunakan sebuah senjata, dan Hellboy yang terlihat melawan balik dan berhasil membalikkan keadaan. Lalu kemudian Hellboy dikirim kembali ke dunia manusia oleh si penyihir dengan mendapatkan sebuah kutukan di mana Hellboy akan melihat orang yang sangat dia cintai mati di hadapannya. Hellboy yang terlihat terjatuh di atas meja ayahnya kemudian memberitahu orang yang ada di sana kalau Nimue sedang berada di Pendle Hill dan akan segera kembali memperoleh kekuatan maksimalnya. Nimue yang sudah berdiri di depan pohon keramat, sementara Hellboy beserta Alice dan juga Daimyo terlihat OTW menggunakan helikopter inventarisnya. Alice yang membuka percakapan kenapa Daimyo terlihat sangat membenci para monster, dan dijawab oleh Daimyo tentang awal mula si Daimyo mendapatkan luka di wajahnya. What happened? I'm not gonna stop asking. The local tribal elders came to us asking for my unit was on a training exercise in Belize. Daimyo yang bercerita kepada Alice kalau suatu hari dia dan timnya mendapatkan misi untuk memburu sesuatu makhluk yang meneror sebuah desa di daerah terpencil tempat latihan mereka, yang mana bukannya memburu makhluk tersebut. Sebaliknya, hal yang terjadi, makhluk tersebutlah yang memburu Daimyo beserta dengan rekan-rekannya. Semua rekan yang kemudian dimangsa dan tidak ada yang selamat, menyisakan Daimyo yang berhasil bertahan beserta bekas luka cakaran yang diberikan oleh target buruannya. Pendle Hill yang sudah terlihat dan nampak di depan mereka, di mana Daimyo mendaratkan helikopternya di dekat pohon yang ada di sana. We're coming up on target. There's no way we can land on that hill.
Sesampainya mereka bertiga di Pendle Hill, Alice yang tak pernah melakukan wajib militer di sekolahnya nampak terlihat kelelahan dan malah diserang oleh sekelompok mayat yang bertujuan untuk mencegah mereka. Sampai di Pendle Hill tempat Nimue melakukan ritualnya. Nimue yang sudah kembali mendapatkan darah dan kekuatannya dibarengi dengan daimyo yang berkata kepada Hellboy untuk segera menemukan Nimue sekaligus mengalahkannya. Situasi yang kembali mencekam saat para monster kembali pada ratunya dan mereka pun baru saja keluar dari tempat persembunyian mereka. Sang ratu yang kemudian memberikan pidato singkatnya dibarengi oleh keluarnya 3 penyihir yang dahulu berpihak pada Raja Arthur dan pernah mengkhianatinya. Terlihat Nimue yang menghukum kedua penyihir dan menyisakan Geneida di sana untuk diuji kembali seberapa royal Geneida sekarang kepada dirinya. Hellboy yang kemudian menembak Nimue di babangusnya nampak membuat semua monster yang ada di sana terlihat ketakutan dan menyisakan si babi yang masih royal pada ratunya. Hellboy yang terlihat terbanting oleh Nimue diikuti oleh Alice yang mendapat kekuatan barunya, membuat daimyo yang tadinya tertekan menjadi percaya kepada Alice, kemudian berpikir kalau daimyo bisa